Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali, sehingga saya pagi hari ini dipertemukan kembali dengan Abah Zebadi. Dan tak lupa juga selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli yang telah bersama jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dan diakui menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Ngomong-ngomong nih Bang, kan setelah berminggu-minggu kita nggak bertemu, saya lihat Abah kemarin ngover lagu nggak bilang-bilang, itu hanya langsung disuruh ngedit gitu kan. Ngomong-ngomong gimana ini? Ya. Kemarin sempat bikin cover Ya. sholawatan ya. Iya. Dan ya ibaratnya anulah selingan. Jadi sekolah itu kan kadang butuh istirahat. Ada jam istirahatnya. Nah, di antara istirahat itu saya berikan selingan berupa cover lagu yang judulnya apa itu? Ibadallah Rizallah. Dan nanti masih ada, tenang aja. Itu untuk selingan. Kalau nonton film aja kan ada iklannya. Iya. Tapi saya nggak diajak, saya hanya untuk ngedit aja gitu. Tapi keren juga. Iya. Mantap. Ya nanti kamu backsound. Backsoundnya Iya. keren juga. Tapi nanti saksikan lagi ada cover yang lain teman-teman yang bagus-bagus juga. Yang penting bermanfaat ya gitu. Nah, untuk pagi kali ini kita akan mengobrol mengenai filsafat Islam teman-teman. Warna-warni filsafat bukan hanya di barat tapi juga di filsafat Islam sendiri. Nah, tapi untuk kali ini saya ingin belajar mengenai sejarah dan awal mula filsafat Islam itu sendiri. Nah, pertanyaan begini, Mbak. Filsafat Islam ini lahir apakah memang ketidakcocokan dari filsafat Yunani, atau memang mungkin dasar dari filsafat Yunani itu sendiri, atau mungkin filsafat itu lahir dari orang-orang Arabnya sendiri karena memang Islam itu lahir kan di Arab gitu ya, atau juga filsafat Islam itu lahir dari agama Islamnya itu sendiri dari Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin penjelasannya ini Mbak. Ya, filsafat Islam ya. Filsafat itu kan sebuah ilmu yang mengantarkan kita untuk mencapai sebuah kebenaran. Tujuannya adalah mencapai sebuah pengetahuan yang benar. Tujuannya kan itu. Dan filsafat Islam apakah, ini kan pertanyaannya, apakah memang dari Islamnya sendiri atau dari luar atau Yunani kan? Ya gitu. Ya. Memang banyak orang mengatakan bahwa filsafat Islam itu ya mengambil atau menyadur dari Yunani. Kebanyakan kan seperti itu ya. Itu bilangnya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi dari sisi Islam, orang berpikir logis atau berfilsafat itu ya memang fitrahnya seperti itu. Fitrah manusia itu diberikan hidayah akal ya untuk menemukan kebenaran, menemukan pengetahuan, sehingga disebut sebagai kebijaksanaan atau hikmah. Nah, filsafat sebagai hikmah ya ini justru lebih dulu ada sebelum filsafat Yunani. Kan begitu. Bahkan umat-umat terdahulu, hikmah-hikmah itu diberikan kepada para nabi. Para nabi itu memang sudah dianugerahkan oleh Allah berupa hikmah.
Nabi Daud contohnya, Nabi Daud itu diberikan sebuah hikmah, kemampuan berpikir sehingga menghasilkan keputusan yang tepat, keputusan yang adil, sehingga kerajaan Daud ini termasuk kerajaan yang kuat. Kan begitu. Dalam Al-Qur'an ada ya. Wa atainahul hikmata wa faslal hitab. Wa atainahul hikmata wa faslal hitab. Dan kami menganugerahkan hikmah kepada Daud dan kemampuan untuk menyelesaikan atau memutuskan sebuah perselisihan. Itu Nabi Daud, belum Nabi Ibrahim, ya kan? Belum nabi-nabi yang lain, Nabi Isa dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya filsafat sebagai kerangka berpikir yang ilmiah, yang logis dan bisa diterima oleh orang lain, ini adalah fitrah manusia. Nah, kemudian Islam itu ya tujuannya adalah untuk sampai menuju pada pengetahuan ilahiyah, kebenaran yang hakiki. Siapa yang memiliki kebenaran hakiki? Benar ya. Yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka filsafat Islam sebetulnya suatu sebuah paket komplit. Iya, paket. Tidak usah komplit. Nanti dikira iklan. Filsafat Islam itu sebuah paket metode yang tujuannya membawa manusia ini memahami Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya, baik ayat yang tertulis dalam kitab suci maupun ayat-ayat yang ada di dalam alam semesta atau ayat kauniyah. Ya, maka kalau kita mempelajari, memahami alam semesta dan nanti sampai pada keyakinan bahwa siapa di balik semua ini, itu berarti dia termasuk orang yang mendapatkan hikmah, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil pengetahuan. Jadi filsafat Islam sebetulnya adalah filsafat menurut perspektif orang-orang Islam atau filsafat di tangan orang-orang Islam. Ya. Karena filsafat perspektif orang Islam, maka sifatnya ya subjektif. Subjektif itu artinya sesuai dengan sudut pandangnya Islam. Kan begitu? Iya. Maka filsafat Islam berbeda dengan filsafat lain, filsafat Barat misalnya, atau filsafat Yunani bahkan. Ada khasnya tersendiri karena filsafat Islam ini tidak keluar dari aturan-aturan dan ajaran-ajaran Islam, tidak keluar dari pedomannya, walaupun disuruh untuk berpikir rasional. Adapun masalah metode, kita bisa mengambil dari mana saja. Itu bedanya ya. Maka filsafat Islam disebut ya Islamic philosophy. Islamic philosophy. Bukan philosophy of Islam. Kalau philosophy of Islam itu artinya berarti filsafat tentang Islam. Atau berpikir tentang Islam. Ya kan? Kalau filsafat Islam atau Islamic philosophy berarti filsafat yang dipakai oleh orang-orang Islam. Sejarahnya. Berarti kalau dicermati filsafat itu sudah sejak dahulu, zaman-zaman Nabi terdahulu teman-teman. Berarti istilah filsafat itu lahir di zaman atau di Yunani atau di memang masa Islam? Istilah filsafat itu kalau nama filsafat ya, itu justru yang membawa orang Islam, orang Arab.
Iya, orang-orang Arab. Dari kata falsafah. Falsafah. Ya. Jadi pada masa Yunani dulu malah nggak ada istilah filsafat, nggak ada. Mereka hanya mengenal epistem atau pengetahuan. Pengetahuan yang dipikirkan secara apa itu euforia, secara apa meriah. Kemudian diistilahkan dengan epistem. Metodenya dialektika. Jadi tidak ada istilah filsafat. Nah, baru orang Islam ketika menerjemahkan karya-karya para filosof Yunani mengatakan, oh ini sebuah ilmu kebijaksanaan, falsafah. Ya, kebijaksanaan menurut orang Yunani namanya filosofi. Maka diambil istilah itu, dipopulerkan oleh orang-orang Arab. Ya, filsafat sebagai hikmah, ini ya sebagai hikmah ya. Itu pusatnya awalnya dulu di Babilonia. Atau mana yang Babylon itu? Wetan kali lah. Wetan kali mau kulon kali. Wah gitu. Babylon itu daerah sekitar Irak. Ya, Irak. Ya. Itu pusat apa ya? Pusat falsafah, pusat studi pemikiran kan begitu. Babylon, orang-orang Babylon dulu ahli dalam berpikir. Kemudian beralih ke Mesir. Ya. Setelah Mesir, Persia. Setelah Persia, Yunani. Baru orang-orang Yunani mengenal filsafat secara sistematis. Kan begitu. Kemudian setelah Yunani diadopsi oleh orang-orang Arab, maka juga disebut filsafat Arab. Filsafat Islam saat itu disebut sebagai filsafat Arab. Baru terjadi puncaknya ketika apa ini para ilmuwan Islam ini haus akan ilmu pengetahuan, kemudian mereka menerjemahkan buku-buku Yunani atau dari bahasa Yunani dan Suryani ke Arab, ya. Barulah setelah itu filsafat dalam Islam menemukan metode yang sistematis, sehingga betul-betul disebut sebagai ilmu filsafat itu. Abad ke-8, 9 mencapai puncaknya. 9, 10, 12 sampai 12. Nah, baru setelah abad ke-12 Masehi filsafat mulai down, tenggelam. Ya. Nah, abad ke-8 siapa contohnya? Ya mereka orang-orang yang hidup pada masa zaman Khalifah Abbasiyah. Puncaknya. Bahkan di situ membuat sebuah pusat studi ilmu, ya, yang disebut Baitul Hikmah itu. Baitul Hikmah pada masa itu pusat studi ilmu pengetahuan di dunia. Mantap. Ya, Baitul Hikmah. Muncul tokoh-tokoh pada abad ke-8, 9 seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina dan seterusnya, yang banyak melahirkan ilmu pengetahuan baru, kedokteran, ya, dalam bidang kimia, matematika, aljabar, ya kan ada kan? Nah itu nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi. Jadi filsafat di tangan orang Islam itu sebetulnya bukan barang baru. Barang lama, barang lama. Unik banget. Iya. Dan baru justru orang-orang Eropa mempelajari filsafat Yunani itu dari tangan-tangan orang Islam, dari buku-bukunya orang Islam yang berbahasa Arab. Dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa bahasa Eropa.
kan begitu. Tapi kemudian karena Islam pada abad ke-12 ini sudah tidak banyak mempelajari filsafat dan tenggelam, akhirnya orang-orang barat ini justru mengklaim bahwa mereka lah pewaris Yunani. Kan begitu. Itu ya. Berarti apa yang mempopulerkan filsafat itu Islam, Iya. bukan orang-orang barat ini. Iya. Dan tradisi turun-menurun waris mewaris itu ya memang sudah terjadi sejak zaman dulu kan. Nabi Muhammad saja ini termasuk apa ya, tokoh dunia, pemikir dunia. Bagaimana Islam yang apa ya sifatnya agama samawi ya, dari langit katakan kan gitu, dari Allah kemudian turun ke bumi sehingga bisa diterima, ini butuh penjelasan yang apa ya, bisa diterima oleh masyarakat saat itu kan. Iya. Kalau tidak rasional, tidak logis, bagaimana orang bisa menerima? Kan begitu. Jadi Nabi itu termasuk tokoh pemikir yang hebat di dunia. Keren. Iya. Coba bayangkan Islam yang tadinya dipenuhi zaman orang Arab yang dipenuhi zaman jahiliyah, kemudian bisa diterima agama Islam di Arab, itu kan sebuah loncatan sejarah keilmuan. Nah, orang jahiliyah kemudian mengenal Islam itu sebuah loncatan ilmiah, ilmu pengetahuan. Mantap. Kan begitu. Jadi ya filsafat Islam itu sudah sebuah paket. Dan yang membedakan dengan filsafat lain itu karena kita tunduk dan mengikuti pedoman-pedoman yang sudah ada di dalam ayat-ayat Quran ataupun hadis yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Ya, itu teman-teman sejarah singkat dari filsafat Islam sendiri. Tapi kalau dicermati, filsafat Islam juga hampir-hampir pembahasannya hampir-hampir mirip seperti filsafat Yunani, teman-teman. Seperti halnya filsafat Yunani pada saat Sokrates itu kan filsafat alam gitu. Tapi kan Abel juga menjelaskan bahwa hikmah itu kan jadi mengambil dari gambaran-gambaran kebesaran Gusti Allah ya kan, dari alam sekitar juga mendapatkan sebuah petunjuk-petunjuk seperti itu, juga termasuk pembahasan filsafat alam juga, tapi perspektif Islam. Iya, betul. Objek filsafat itu tetap sama. Apa yang dibicarakan ya Tuhan, alam, manusia. 3 objek besar itu kan. Tuhan, alam, manusia. Tapi akan menjadi berbeda ketika dibahas oleh orang-orang Islam. Karena kita punya pedoman dan istilahnya petunjuk-petunjuk untuk memahami itu. Itu yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat Barat. Mungkin kalau disandingkan itu akan bertentangan gitu teman-teman. Ya ada yang bertentangan dan ada yang kebetulan sama. Dan filsafat menuju kebenaran yaitu sudah fitrahnya Islam. Karena siapa kebenaran hakiki? Ya Allah. Maka untuk sampai pada kebenaran yang hakiki dibutuhkan akal pikiran yang benar, pemahaman yang benar. Kalau filsafat lain, filsafat Barat misalnya, sampai pada kebenaran hakiki tidak. Sampainya pada kebenaran kebenaran menurut perspektif mereka kan begitu. Keren sekali. Mungkin kita membahasnya akan lebih jauh, lebih menarik kembali teman-teman. Tadi sudah disinggung bahwa dahulu Islam itu jaya, terus runtuh ketika itu memang Eropa sedang tenggelam-tenggelamnya, terus belajar ke Islam malah cemerlang gitu ya. Nah, itu mungkin butuh. Nah justru
justru Islam ketika jaya, orang Eropa itu masa jahiliyah, abad ke-8, abad pertengahan, kan begitu. Islam sudah maju dengan ilmunya, ya, baik ilmu agamanya, ya, yang dari wahyu tadi, kitab suci tadi, juga ilmu berfikirnya, memahami ayat itu, kan begitu. Sedangkan orang Eropa ini masih belum tahu apa-apa, si bodoh lailo. Isi apa? Bodoh lailo. Nah, jadi ketika ada orang Islam ngomong begini ilmu pengetahuan begini, orang Eropa itu belum. Kok bisa ya? Nah, kayak gitu. Kayak kamu kalau kehabisan bahan itu. Kok berarti seperti itu ya? Iya, seperti itu. Orang Islam sudah